Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah wa ya ummata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat yang paling berharga, nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa sampai di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang taat terhadap ajarannya ila yaumil qiyamah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam yang beriman. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan dilipat gandakannya pahala, bulan diampunkannya dosa-dosa, dan bulan dikabulkannya doa-doa. Untuk itu umat Islam sangat menunggu kehadirannya bulan suci Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami akan sedikit mengulas tentang 4 golongan orang yang dirindukan surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Yang artinya surga sangat merindukan kepada 4 golongan. Orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar atau puasa, dan orang yang saum atau puasa di bulan Ramadan. Ikhwatul iman yang berbahagia, hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan turunnya Al-Quran. Kesempatan kita untuk memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Kita harus bisa punya target di bulan Ramadan ini, kita bisa menamatkan Al-Quranul Karim. Karena apa? Dengan membaca Al-Quran, Allah menyediakan pahala yang begitu banyak. 1 huruf dalam Al-Quran yang kita baca, Allah mendatangkan 10 kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan bisa mencapai 70 kali kebaikan. Untuk itu marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita ingin misalnya tamat 1 bulan, minimal kita setiap sudah sholat 5 waktu, kita membaca 2 lembar. 5 kali sholat, kita berarti 10 lembar. Itu sudah 1 juz. 30 hari, 30 juz. Tamat kita membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu adalah yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah hafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya, menjaga perkataan dari hal-hal yang tidak berguna, apalagi sampai kotor, apalagi sampai menjelekan, membicarakan, mengejek orang lain. Ini sangat dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita harus bisa menjaga lisan kita dari pembicaraan yang tidak ada gunanya, karena ini adalah dapat menggugurkan pahala puasa kita. Kita mengejek orang lain, kita membicarakan orang lain, menfitnah, mengadu domba, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kita menggosip orang lain pun termasuk itu adalah yang dapat menggugurkan pahala puasa. Maka jagalah lisan kita dari hal-hal yang tidak berguna. Daripada kita membicarakan yang tidak gunanya, maka gunakanlah lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah orang yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini banyak sekali orang yang lapar, yaitu orang yang sedang berpuasa. Memberi makanan kepada orang yang sedang berpuasa, khususnya pada waktu datangnya maghrib, atau memberikan untuk orang yang berbuka puasa, sangat besar pahalanya. Kalau kita mampu, kita berikan makan. Kalau saya tidak mampu, dengan sepotong kurma pun, itu termasuk kita memberi makan atau memberi buka kepada orang yang berbuka puasa. Ini besar pahalanya. Apabila kita dapat memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tadi, tidak dikurang sedikit pun. Maka apabila kita sedang berpuasa, kemudian memberi makan kepada orang yang berbuka, maka pahalanya akan double. Kalau kita pernah berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, di sana orang berbondong-bondong ingin memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, sampai-sampai orang dijemput di pintu, di gerbang pintu masjid, digandeng untuk bisa mencicipi makanan yang sudah disediakan di saf-saf masjid. Karena apa? Karena tahu pahalanya memberi makanan. Apalagi kita di saat sekarang masa pandemi, banyak orang yang terkena dampak dari pandemi ini, wabah virus corona, yang memerlukan bantuan dari kita. Maka berilah makan kepada orang yang lapar, wabil khusus kepada orang yang sedang berpuasa di saat mereka berbuka puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sekarang ini yang sedang melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan puasa kita puasa yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirindukan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana puasanya? Yaitu puasa kita jangan hanya menahan lapar dan haus saja. Anak-anak pun, anak TK pun sekarang sudah mampu, sudah kuat untuk berpuasa, menahan lapar dan haus. Tapi kita yang sudah dewasa, yang sudah usianya menginjak kepada kepala 5, apalagi sudah mempunyai cucu, punya anak, maka jangan sampai puasa kita hanya menahan lapar dan haus saja, tapi puasa kita adalah bisa menahan semua anggota badan kita. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu jazaa'u min syami illal ju'al ats." Yang artinya adalah banyak orang yang berpuasa tidak ada pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Sayang sekali kalau kita berpuasa hanya mendapatkan pahala hanya lapar dan haus saja. Maka mungkin itu tidak akan dirindukan oleh surga.
Kalau kita ingin puasa kita dirindukan oleh surga, maka mari kita berpuasa dengan tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi menahan anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, telinga kita, hidung kita dari hal-hal yang dapat membatalkan atau dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya ibadah puasa. Mudah-mudahan juga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.